Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari itu, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Sebuah gerhana matahari telah terjadi, membuat seluruh penduduk kerajaan panik. Raja yang merasa cemas segera memanggil para penasihatnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan rasa ingin tahu, Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang kau ketahui tentang kejadian ini?" Dengan wajah penuh keyakinan, Abu Nawas menjawab, "Matahari sedang menangis, Baginda." Jawaban Abu Nawas membuat semua yang hadir terdiam. Beberapa orang tertawa kecil, sementara yang lainnya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Raja pun tersenyum, merasa terhibur oleh jawaban yang konyol itu. "Kenapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. Dengan nada polos, Abu Nawas menjawab, "Karena matahari merasa kesepian, Baginda. Ia iri melihat bulan yang selalu ditemani oleh bintang-bintangnya." Tawa pun pecah di seluruh ruangan. Raja dan para penasihatnya tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang tampak begitu meyakinkan. Namun, meskipun begitu, Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu," lanjut Raja sambil menahan tawa, "bagaimana cara kita menghibur matahari?" Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Baginda. Kita undang bulan dan semua bintang untuk ikut serta berpesta. Dengan begitu, matahari tidak akan merasa kesepian lagi." Tawa para penasehat semakin menjadi-jadi. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang begitu konyol, namun di saat yang sama sangat menghibur. "Idemu sungguh menarik, Abu Nawas," kata Raja masih terpingkal-pingkal. "Tapi bagaimana caranya kita bisa mengundang bintang-bintang itu?" Abu Nawas dengan cepat menjawab, "Kita bisa menggunakan trompet ajaib, Baginda. Suara trompet itu akan terdengar sampai ke langit, hingga bulan dan bintang-bintang mendengarnya." Raja dan para penasehatnya semakin bingung, tetapi di saat yang sama tidak bisa menahan tawa mereka. Ide-ide Abu Nawas begitu aneh, namun mereka semua merasa sangat terhibur. Akhirnya gerhana matahari pun berakhir. Langit kembali cerah dan kegelisahan yang melanda kerajaan perlahan-lahan sirna. Raja yang kini sudah merasa tenang berkata kepada Abu Nawas dengan senyuman, "Terima kasih atas ide-idemu, Abu Nawas. Meskipun sangat konyol, setidaknya kau berhasil menghibur kami semua." Abu Nawas tersenyum puas. Ia merasa senang karena berhasil membuat raja dan para penasihatnya tertawa, meskipun dengan cara yang tidak terduga. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tersentak kaget ketika seorang utusan Baginda Raja mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Utusan itu membawa pesan penting. Abu Nawas harus segera menghadap Baginda. Tanpa banyak tanya, ia bergegas bersiap, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Apalagi kali ini, pikir Abu Nawas. Seperti biasa, pikirannya berkelana ke segala arah, mencoba menebak permainan apa yang mungkin sedang direncanakan oleh sang raja. Sesampai di istana, Abu Nawas disambut oleh Baginda Raja yang duduk dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Senyum itu tidak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak terduga di baliknya. "Abu Nawas," sapa Baginda dengan nada ramah, "kau datang tepat waktu. Aku membutuhkan bantuanmu lagi. Akhir-akhir ini perutku sering bermasalah." Baginda Raja memulai pembicaraan dengan nada sedikit resah. "Tabib pribadiku bilang aku terkena serangan angin." Abu Nawas mengangguk dengan sopan, meski di dalam hatinya ia merasa bingung. Lalu ia pun bertanya, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil menghadap?" Dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, Baginda Raja menjawab,
Aku hanya ingin satu hal darimu Abu Nawas. Tangkaplah angin itu dan penjarakanlah. Mendengar permintaan aneh itu, Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda. Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda dengan mata sedikit terbelalak. Abu Nawas hanya diam sambil berpikir keras. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda Raja memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan hati senang, Abu Nawas pulang membawa tugas yang tampak mustahil itu. Namun, bukannya merasa sedih atau tertekan, ia justru tenang. Bagi Abu Nawas, berpikir sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti udara yang ia hirup setiap hari. Dalam pikirannya selalu ada keyakinan bahwa setiap masalah seaneh apapun pasti ada jalan keluarnya. Abu Nawas yakin jika ia berpikir dengan cermat, solusi akan muncul. Lebih dari itu, ia tahu bahwa kecerdasannya seringkali membawa manfaat, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Abu Nawas sering mendapatkan hadiah berupa sekantung penuh uang emas dari Baginda Raja, dan uang itu kerap ia bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dengan semangat seperti itulah Abu Nawas melangkah pulang, siap memecahkan teka-teki yang diberikan Baginda untuk menangkap dan memenjarakan angin. Tetapi sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan santai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. "Kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas dengan cepat menyela. "Jangan keburu tertawa dulu Baginda. Dengarkan dulu apa yang ingin hamba sampaikan." Baginda yang penasaran langsung menanggapi. "Ya Abu Nawas, apa yang ingin kau katakan?" Dengan ekspresi serius namun tetap tenang, Abu Nawas mulai berkata, "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara untuk menjalankan tugas memenjarakan angin ini, Baginda. Jadi apa maksudmu?" tanya Baginda Raja dengan alis sedikit terangkat.
Abu Nawas pun mulai melancarkan aksinya. Hamba ingin meminta ganti rugi Baginda. Mendengar hal itu, Baginda mendadak marah. Kau hendak memarah seorang raja? Oh, bukan begitu maksud hamba Baginda, jawab Abu Nawas, mulai terlihat sedikit cemas. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Baginda dengan nada lebih tegas. Dengan suara memelas, Abu Nawas menjawab, hamba hanya meminta hadiah berupa uang, sekedar untuk belanja 1 bulan saja. Baginda menantang, kalau tidak, apa yang kau lakukan? Abu Nawas menatap Baginda dan dengan hati-hati menjawab, kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda dengan sengaja telah mencium kentut hamba. Hah? Baginda terkejut. Ekspresinya berubah antara kaget dan jengkel. Namun seketika itu juga Baginda tak bisa menahan tawa. Tertawa terbahak-bahak hingga badannya berguncang. Baiklah, permintaanmu kukabulkan Abu Nawas, ujar Baginda akhirnya masih sambil tertawa. Dengan senyum lega, Abu Nawas pun berpamitan, membawa sekantung uang emas di tangannya, siap pulang ke rumah dengan hati yang puas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.